Oh ya sudah, istirahat saja dulu. Tapi Nek, teman-temanku mungkin mencariku. Sudah tak perlu dipikirkan. Lihat di luar hujan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jojo di Lentera Sunyi. Cerita ini merupakan cerita kelanjutan dari part sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tahu cerita part sebelumnya, tonton dulu part satunya supaya teman-teman tahu alur ceritanya. Di part kedua ini, kita akan memulai dari sudut pandang Naila. Nay, pelan-pelan aja jalannya. Siva yang terus menuntunku berjalan turun. Iya Nay, slow aja. Tambah Fahri. Iya, ini juga udah pelan banget, jawabku. Hari semakin gelap, rasa sakit kakiku sudah tak karuan. Ingin sekali aku mengeluh rasa sakitku kepada mereka, tapi aku tak ingin merepotkan mereka. Nay, lo kenapa? Kakinya sakit banget, tanya Siva. Eh, enggak kok Sif. Nay, kalau emang lu gak sanggup jalan, kita berhenti aja. Nanti bakal juga balik ke sini lagi kok, sahut Fahri. Enggak, Fah. Gua masih sanggup, kalian jangan khawatir. Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Rintikan gerimis yang cukup deras dan dinginnya malam serta kabut yang menghalangi perjalanan kami, tapi tak menyurutkan aku untuk terus berjalan walaupun dengan tertati-tati. Luka di kakiku sepertinya tak membaik juga, ataukah kurang obat merah. Entahlah, aku tidak tahu. Tiba-tiba, Fahri berjalan menjauhi aku dan Siva. Tampaknya dia melihat sesuatu di arah depan yang cukup jauh. Sif, sini sebentar, teriak Fahri ke Siva. Siva pun menghampiri Fahri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak memperdulikan mereka. Aku tengah sibuk mencari obat merahku untuk luka di kakiku. Karena terlalu sibuk mencari, tak kusadari aku terpleset dan entah apa yang terjadi, aku lupa semuanya. Yang ku ingat hanya aku bangun di tengah-tengah hutan sendirian, tak ada Fahri ataupun Siva. Apalagi Bagas dan Adnan yang sedang sibuk mencari Caca. Aku bangkit, pakaianku kotor karena tanah yang basah. Aku bingung, aku sangat takut. Bagaimana aku tidak takut? Kali pertama mendaki dan mengalami peristiwa ini. Siva, Fahri, kalian di mana? Tolongin, jangan tinggalin gua. Sembari menangis dan merintih kesakitan, bukan hanya kaki saja yang sakit, tapi hampir semua badanku sakit semua. Hujan semakin deras, aku tak tahu harus kemana. Aku tak tahu jalur mana yang harus aku lewati. Gua harus jalan kemana? Gumamku dalam hati. Aku berharap ada pendaki lain yang turun ataupun naik, sehingga aku dapat pertolongan dari mereka. Aku mulai menelusuri medan yang kemungkinan ini jalur yang biasa dilewati pendaki. Suara aneh mulai bermunculan. Bau tak sedap dan wangian bunga semerbak sesekali membuatku merasa tak nyaman. Seringkali terdengar suara orang berlari,
padahal tak ada seorang pun selain aku. Aku coba untuk mengabaikan itu semua. Aku terus berjalan dengan tertati-tati, mengharapkan ada seseorang datang menjemputku. Tampaknya aku melihat seseorang berjalan ke arahku. "Kak, bisa tolongin saya nggak?" tanyaku pada seorang pria bertubuh tinggi dan kurus. Tapi tak ada jawaban dari dia. Dia terus berjalan naik tak menghiraukan aku. Sesekali aku memanggilnya tapi tak ada jawaban sama sekali. Aneh. Atau dia bukan manusia? Apa gua yang tak terlihat olehnya? Entahlah, aku tak tahu. Akhirnya aku kembali berjalan. Tampaknya aku sudah cukup jauh untuk berjalan. Rasa lelah mulai aku rasakan. Kuteguk air minum yang selalu ada di tas ranselku. Aku mulai duduk dan mengobati luka di kakiku. Terlihat bertambah parah, darah terus keluar tanpa berhenti. Rasa perih bercampur pegal yang aku rasakan saat ini. Sesekali aku berpikir, aku tak mau mati di sini. Malam yang sunyi, sepi, tak ada manusia selain aku. Suara cekikikan yang menjadi teman di malam ini. Enggak, gua harus cari Bagas dan yang lain. Gua gak mau di sini. Gua mau pulang. Sembari berdiri dan mulai berjalan lagi. Langkah demi langkah melusuri jalan setapak dan tiba-tiba, ngapain lo di situ? Mau bunuh diri?" Suara seorang pria yang tak asing di telingaku. Aku menengok ke kiri dan benar saja, di sana ada titik cahaya. Apa mungkin dia benar-benar manusia? Bunuh diri? Maksud dia apa? Gumamku. Dia manusia bukan ya? Batinku. Ngapain lo? Sini cepet, gua Aji. Dan ternyata itu suara Bang Aji yang tadi menegur rombonganku. Rasa bersyukur akhirnya ada orang yang dapat menolongku, dan aku segera menghampiri Bang Aji. "Oh iya Bang Aji," jawabku. "Ngapain lo di sana? Mau bunuh diri?" Pertanyaan yang membuat aku bingung. Maksud Bang Aji apa ya? Tanya aku keheranan. "Itu di sana tuh jurang. Selangkah lagi lo jalan lo mati," jawabnya. "Hah? Tapi aku gak lihat ada jurang Bang," jawabku. Sudah lupakan. Untung gua tadi lihat lo." Bentar. Lo kan yang ikut rombongan yang gua tegur tadi?" tanyanya. "Iya Bang. Ngapain sendirian di sini? Mana rombongan lo?" "Aku ketinggalan rombongan Bang. Bagas sama Adnan lagi cari Caca." "Caca? Si bocah tenggel itu?" "Iya Bang. Emang pantas hilang tuh bocah. Kaki lo kenapa?" "Jatuh Bang." "Udah diobatin?" "Udah Bang." "Ya udah, sekarang lo ikut gua aja." "Kemana Bang?" "Udah, jangan banyak tanya." Akhirnya aku diam. Aku berjalan mengikuti Bang Aji. Tak ada obrolan di antara kami. Hari semakin malam dan semakin dingin disertai kabut tipis. Tampak dari arah cukup jauh, ada satu tenda yang berdiri. Kemungkinan itu tenda milik Bang Aji. Dan sesampainya di tenda tersebut, "Kamu istirahat di sini. Dan ini Mbak Yunita." Bang Aji memperkenalkan sosok perempuan cantik, berkulit putih dan rambut agak panjang padaku. "Aku Yunita. Nama kamu siapa?" tanyanya padaku. "Aku Naila Mbak," sembari bersalaman. Dia siapanya Bang Aji ya? Kok bisa berduaan di sini? Gumamku dalam hati. "Lo ganti pakaian sana, nanti masuk angin," perintah Bang Aji padaku. Iya Bang." "Sepertinya kakimu sakit ya? Kamu istirahat aja.
Nanti Mbak buatkan air hangat buat kamu. Makasih Mbak, jawabku. Aku mulai berganti pakaianku di dalam tenda. Sepertinya dari arah luar, ada seorang pria sedang bercakap dengan Bang Aji. Aku pun mengintip dan ternyata itu Bang Ridwan, abangnya Bagas. Aku segera keluar dan menemui Bang Ridwan. "Bang Ridwan," tanya aku. "Nay, ini Naila. Lo kok sendirian? Bagas mana?" tanyanya padaku. Anu bang, dia ketinggalan rombongan dan nyasar. Akhirnya gua bawa ke sini aja." Tiba-tiba Bang Aji memotong pembicaraanku. "Dan satu lagi, ada bocah tengil yang hilang kayaknya. Namanya siapa ya, gua lupa," tanya Bang Aji padaku. "Caca bang," jawabku. "Ah, pada resek semua. Bapak gua sakit, panggil-panggil Bagas lagi," gumam Bang Ridwan. "Sudahlah bro, nanti juga mereka pergi lagi kok." Bang Aji mulai menenangkan. Lo di sini sama siapa, Ji?" "Sama istri gua." "Oh, jadi Mbak Yuni istrinya. Pantesan berduaan di sini," gumamku dalam hati. "Ya sudah, Ji. Gua mau cari adik gua dulu." "Ya udah, hati-hati, Bro. Kalau ada apa-apa langsung ke sini aja." "Bang Ridwan, aku ikut." Aku mencoba membujuk Bang Ridwan agar diperbolehkan ikut dengannya. "Gak usah, Nay, lo di sini aja. Nanti gua jemput lagi." Dan akhirnya Bang Ridwan pergi. Kita beralih ke sudut pandang Bagas dan kawan-kawan. "Kita lanjut cari Caca apa gimana nih, Gas?" tanya Adnan padaku. "Kayaknya kita balik aja deh. Entar cari bareng-bareng," jawabku. "Oke lah." Kita kembali putar balik dan kembali menyusul Fahri, Siva dan Naila. Dan semoga mereka masih di sana. "Gas, lo kentut ya?" Adnan sambil menutup hidungnya. "Kagak ah, lo kali," jawabku. "Gila nih, bau banget." "Sudah, lo kayak gak tahu aja ini bau apaan," jawabku. Iya, tapi ini bau busuk banget. Gak tahan gua. Gua mau lari aja, Gas. Gak tahan sama baunya." Tiba-tiba Adnan lari tanpa mempedulikan aku. "Woi Nan, tungguin," teriakku. Lo kenapa larinya cepet banget sih?" tanya aku ke Adnan dengan nafas tersengal-sengal. Anu, baunya gak enak banget. Gua pengen muntah," jawabnya seperti menutupi sesuatu. "Yakin cuma bau aja?" tanyaku. Iya, Gas." "Ya udah, jangan lari dong. Gua akan jadi panik," tambahku. Kami kembali berjalan dengan dinginnya malam. Tiba-tiba, Gas, lo kalau takut gak usah gandeng tangan gua. Napa sih lo? Kayak cewek aja." "Hah? Gandeng tangan lo?" "Kagak. Gua kagak gandeng tangan lo, Nan," jawabku sembari menunjukkan kedua tanganku. "Terus ini tangan siapa?" Kami berbalik badan dan ternyata ada sesosok makhluk. Aku gak tahu itu makhluk apaan. Rambut panjang, muka busuk, hitam, banyak belatung dengan sorot mata merah yang tajam. Sangat serem dan menjijikkan. "Nan, lari Nan." "Gas, tangan gua gak bisa dilepas. Tolongin gua, Gas." Aku mencoba melepaskan genggaman makhluk itu di tangan Adnan. Dan akhirnya bisa dilepas juga. Kami lanjut berlari takut makhluk tersebut mengejar kami. "Gas, stop dulu, Gas. Gua atur nafas. Sesek dada gua." "Duduk dulu, duduk." Sembari duduk lesehan di tanah. "Gas,
Bisa ya makhluk itu ngikutin kita? Nggak tahulah. Gila sih mukanya hancur. Tambahku. Bau busuk banget. Kirain lo kentut. Jawabnya. Sembarangan. Kentut gua gak sebusuk itu kali. Tiba-tiba. Srek. 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 Suara apa tuh, Gas? Sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Shh, pelan-pelan ngomongnya, jawabku. Jangan-jangan Nan, lari Nan. Gas, gua gak bisa lari. Kaki gua kram. Sini cepetan. Aku mencoba membantu Adnan berdiri dan menuntun dia agar bisa pergi dari tempat tadi. Berjalan dan sesekali berlari. Apes banget kita malam ini, Gas. Untung bisa lari, jawabku sambil terus berjalan. Dari arah depan yang cukup jauh, terlihat dua orang tampaknya Fahri dan Siva, dan mereka menghampiri kami berdua. Gas, gimana Caca? Tanya Fahri ke aku. Bentar-bentar, lo kok berdua doang? Naila mana? Tiba-tiba Adnan memotong pertanyaan dari Fahri. Jangan bilang Naila juga ikutan hilang, tambahku. Astaga Bang Fahri, gara-gara lo tadi panggil gua, Naila jadi ketinggalan di belakang, sahutan dari Siva. Sorry Gas, Nan, tambah Fahri. Kayaknya Naila masih di tempat tadi deh. Apa kita ke sana dulu aja? Saran Siva. Kami berjalan kembali berharap Naila masih di tempat tadi. Ya Tuhan, mungkin malam ini malam yang paling sial di sepanjang hidupku. Tadi kalian di mana? Tanya aku ke Fahri dan Siva. Di sini Gas, jawab Fahri. Ini bekas perban milik Naila deh kayaknya. Tiba-tiba Adnan menemukan sebuah bekas perban dengan noda merah. Iya bener. Tapi Naila kemana? Tanyaku. Naila, lo di mana? Teriak kami. Kita berpencar aja apa gimana nih? Tanya Fahri. Kita cari bareng aja. Gue gak mau kalau ada yang hilang lagi, jawabku. Awas ya lu pada. Kalau ada yang hilang, gua oga nyariin, sahut Adnan. Guys, kaki gua ada yang narik, teriak Siva. Kenapa Sif? Tanyaku sambil aku memegangi tangannya. Berkisah kaki Siva Nan, perintahku. Gas, makhluk tadi. Dengan raut wajah pucat, makhluk apaan Nan? Tanya Fahri. Lo jangan lihat Fa, gak bakal kuat, jawabnya. Udah sini, gua aja yang lepasin, jawabku. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha untuk melepaskan tangan makhluk itu dari kaki Siva. Sebenarnya gak berani, tapi mau bagaimana lagi. Teriakku. Gas, lo kenapa? Tanya Adnan. Kenapa Gas? Tambah Fahri. Tangan lu berdarah Gas, sahut dari Siva. Gua gak apa-apa kok, kalian tenang aja, jawabku. Tanganku mungkin sengaja dicakar makhluk itu, tapi syukurlah hanya sakit tak seberapa. Yang penting kaki Siva tidak kenapa-napa. Ya ampun Gas, sini gua obatin dulu. Siva membuka tas ranselnya dan mulai mengobati tanganku. Ya ampun Gas, sini gua obatin dulu. Siva membuka tas ranselnya dan mulai mengobati tanganku. Guys, banyak-banyakin doa, saran dari Adnan. Dari tadi gua gak ada gangguan lo baru ini, sahut Fahri. Ini perlu diinget-inget, kita perlu hati-hati di sini, jawabku. Tanganku sudah diobati Siva dan kembali mencari dua teman kami. Detik demi detik, menit demi menit, tapi tak ada tanda-tanda Naila dan Caca. Mereka kemana? Caca, Naila, kalian di mana?
Kayaknya sekarang mau turun hujan deh. Kita bikin tenda di sini aja ya, ucapku. Ya udah di sini aja. Kita istirahat dulu, nanti lanjut cari mereka, jawab Adnan sembari membuka tas dan mendirikan tenda, begitu pula dengan Fahri. Tenda sudah berdiri. Kami membuat api untuk memasak mie instan sebelum hujan turun. Sebenarnya hati ini tak tenang jika kami tak berkumpul semua. Ada rasa sangat menyesal dan bersalah karena tak bisa menjaga semua anggota. Rintikan hujan mulai turun, membasahi malam yang sunyi ini. Udah gas, nanti kita cari mereka lagi, Adnan sembari menepuk pundakku. Gua merasa bersalah, Nan. Takut Caca sama Naila kenapa-napa. Gua juga yang lalai jaga mereka, jawabku. Jangan salahin diri lu sendiri, kita ini sama-sama, sahut dari Fahri. Iya gas, lu jangan khawatir, mereka bakal ketemu kok, ucap Siva. Aku hanya bisa menghela nafas, berharap ucapan teman-temanku memang benar adanya. Tiba-tiba, Bagas, gas, suara lelaki dewasa dari arah yang tampak dekat dengan tendaku. Ternyata itu Bang Ridwan. Bang, jawabku. Kita beralih ke sudut pandang Caca. Srek, siapa tuh? Rasa merinding dan ketakutan menyelimuti tubuhku. Aku yakin itu hanya suara manusia yang sedang berjalan. Itu suara apa? Bagas, Adnan. Aku semakin ketakutan, seolah-olah suara itu ada di belakangku. Aku menoleh ke belakang dan ternyata ada sesosok hitam dengan lidah menjulur ke depan, dengan sorot mata yang merah tengah menatapku. Tolong, tolong. Aku langsung lari, kubuang semua snackku. Sepatu sebelah kiriku sampai terlepas. Tapi aku tak mempedulikan itu. Yang terpenting aku tak dikejar makhluk menyeramkan itu. Kurasa lariku sudah cukup jauh. Aku berhenti mengatur nafas, dengan harapan makhluk itu tak mengikutiku. Aku menengok kanan kiri memastikan tak ada makhluk aneh lagi. Apa gue putar balik lagi aja ya, bareng sama Bagas? Ntar gue ketemu makhluk itu lagi, gumamku. Duh, sepatu gua. Sial bener deh malam ini. Sembari ku lepas sepatu sebelah kananku dan berganti menggunakan sandal gunung. Aku bangkit dan kembali berjalan. Entah kemana yang akan menjadi tujuanku. Aku seperti orang yang tersesat tanpa arah tujuan. Sesekali aku duduk dan menyesal turun duluan. Tiba-tiba saat aku sedang berjalan dari arah sebelah kanan, terlihat sesosok manusia tapi tidak terlalu jelas dan melambaikan tangan seolah-olah melihat kehadiranku. Itu kan nenek-nenek yang gua lihat tadi. Ngapain malam-malam di sini? Gumamku. Cu, Teriaknya. Kesana nggak ya? Tapi gua takut, tapi penasaran juga. Kesana aja deh. Gua yakin nenek itu manusia. Aku berlari dan segera menghampiri nenek tua tersebut. Hai nek, malam-malam kok ndaki sendirian nek? Tanyaku. nenek bukan lagi mendaki, cu. Nenek lagi cari kayu bakar. Jawabnya. Kayu bakar? Kan bisa cari pas siang nek. Nenek biasa cari malam hari, cu. Oh gitu nek. Rumah nenek di mana? Bukannya pemukiman warga jauh dari sini ya? Rumah nenek dekat ada di sana. Sambil dia menunjukkan ke sebuah arah. Oh iya, namamu siapa, cu? Aku Caca nek. Kalau nenek siapa? Nenek itu hanya diam tak menjawab pertanyaanku. Mungkin dia agak tuli
atau ingin menyimpan identitasnya. Itu tidak penting bagiku. Kamu kenapa sendirian, Cu? Tanya nenek tua itu padaku. Aku turun duluan, Nek. Teman-temanku mungkin masih di atas, jawabku. Teman-temanmu tidak khawatir. Ah, enggak, Nek, tenang saja. Kalau begitu, kamu mau ikut nenek. Ikut kemana, Nek? Tanyaku. Sepertinya kayu yang nenek cari sudah banyak. Sekarang waktunya pulang. Jawab nenek tersebut. Ya sudah, Nek, mari aku antarkan. Lagian kalau di sini sendirian juga nggak berani, Nek. Aku menuntun nenek tua itu. Langkah demi langkah menyusuri hutan. Tak ada hal aneh yang terjadi. Setitik cahaya yang mungkin menjadi pertanda rumah nenek itu tak jauh dari sini. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit akhirnya kami sampai. Sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk nenek tua itu. Sepertinya dia hanya tinggal sendirian di sini. Itu rumah nenek, Cu. Ayo. Iya, Nek. Aku sedikit merinding dan melihat sekeliling rumahnya yang hanya ditumbuhi pohon-pohon sangat besar. Sesekali burung terbang pas di atas kepalaku. Mari masuk. Nenek itu sambil meletakkan hasil pencarian kayunya di depan rumahnya. Aku masuk ke dalam rumah berlantaikan tanah. Lalu aku duduk di atas dipan yang terbuat dari bambu. Aku melihat sekeliling rumah ini. Tak ada yang aneh menurutku. Tak ada hiasan dinding atau semacamnya. Hanya ada obor yang menjadi penerangan di dalam rumah itu. Cu, ini minumlah. Nggak perlu repot-repot, Nek. Aku bawa air sendiri kok. Sudah minumlah. Iya, Nek. Aku memandang air yang berada di cawan tersebut. Nampak aneh. Dari baunya pun aneh. Sekilas seperti air teh, tapi ternyata bukan. Kuteguk dan memang rasanya tak familiar di lidahku. Lebih seperti jamu. Aku hanya meneguknya sekali. Rasanya tidak bersahabat dengan lidahku. Kenapa, Cu? Tidak enak ya? Enggak kok, Nek. Enak. Aku terpaksa berbohong. Mengapa tak dihabiskan? Nek. Aku tidak terlalu haus. Oh, ya sudah. Istirahat saja dulu. Tapi, Nek, teman-temanku mungkin mencariku. Sudah, tak perlu dipikirkan. Lihat di luar, hujan deras. Kulihat dari celah rumah. Memang di luar hujan sangat deras. Daripada aku keluar dan menyusul teman-temanku, lebih baik aku di sini sampai hujan reda. Aku berbaring di atas dipan dan sesekali berpikir untuk pergi dari sini. Apa gua kabur aja ya? Gumamku. Ah, tapi nenek itu biasa-biasa aja. Tiba-tiba aku terlelap dalam lamunanku. Sepertinya aku sudah lama tertidur dan akhirnya dikejutkan oleh nenek tua itu. Cu, bangun mari makan. Perintahnya padaku. Aku segera bangun dan membuka mataku lalu duduk. Tapi mataku terbelalak melihat nenek itu membawa makanan seperti daging yang sedang dimakan belatung. Spontan aku bertanya, "Nek, itu apa?" Ini daging. Tadi nenek masak. Tapi kok ada belatungnya, Nek?" Ah, mana tak ada. Coba dilihat lagi. Pinta nenek itu. Aku mengucek kedua mataku. Dan ternyata benar. Itu hanya daging yang dimasak biasa. Mungkin ini efek dari tidur tadi. Maaf, Nek. Aku tak bermaksud apa-apa. Ya sudah, tak apa. Makanlah sekarang. Sepertinya dia tak suka dengan ucapanku tadi. Sudah terlihat dari raut wajahnya yang tiba-tiba berubah. Aku mulai memakannya, rasanya lezat tak seperti air minum tadi. Tak kusangka aku telah menghabiskan semuanya. Perutku terasa kenyang, tetapi seperti ada yang berjalan di dalam perutku. Rasanya ingin muntah. Kumuntahkan semua daging yang kumakan tadi. Bukan daging yang kumuntahkan,
melainkan cairan seperti nanah dengan makhluk seperti belatung. Apa ini? Nek, tolong aku, Nek, teriakku. Aku hanya mendengar nenek sedang bersenandung lagu Jawa. Bulu kuduku berdiri, rasanya ingin lari dari tempat ini, tapi tak bisa, seolah-olah ada yang sedang menahan kakiku. Aku menjerit kesakitan. Perutku sangat sakit, seperti diracun oleh makanannya. Bagas, Adnan, Fahri, Naila, Siva, tolong. Dan akhirnya aku terjatuh dan tak sadarkan diri.